Murah-murah ya. Tadi di iya, tadi Punya posting itu. itu Hah? di Gunung Bener apa di dia Tak kira. tadi? Tecan ke mana-mana. Di dia. Tisuk di dia. Kan orang mah keluar mah Selasa, jam malam Kamis. Begitu, paling dari di mana rebo di masyarakat. Bebating ya, mah orang pan terkait ya. Tapi matakan kieu ke 4-5 kali, genep 7 kali kesananya. Betul. Sekarang kurang nih di dia. Di dianya. Di dia teh teu kudu di dia. Gampang kurang di gitu di Wisma. Wisma ya. Di dia mah bener atuh. Hah? Karena kieu baru dah. Kecuali orang gawanginakeun gitu nya. Mah bener ya pokona mali. Kan aing ngaos mah tuh. Ada kumaha orang misalkan bisa boga pemahaman, lah misalkan kaganggu ku ucapan omongan anu lain. Syaratnya ibadah mah sabuna mungkin ya pan misalkan dina waktu yang bersamaan asup kana urang itu ngomong ieu ngomong teu bisa narima. Hati itu mah bisa nerima untuk satu kejadian ada 2 hal. Contoh, doni misalkannya detik iya 1 detik ingat misalkan karena naon karena saya bisa tuh dina detik itu juga dina detik yang sama ingat karena yang lain bisa tuh mau bisa Bisa. mau bisa Kadang sok bersolat ya itu bosan ya. ya. Kadang sok aya ngalaweungna ka mana gitu. Kita harus manusia sana jangan kiai ayo tak sangkan orang bisa khusyuk salah satunya pertama orang memahami dulu apa yang dibaca, memahami dulu apa yang kita baca. Misalkan baca alhamdulillah, apa arti alhamdulillahirobbilalamin diartikan ku apa gitu. Rahmanirrahim diartikan nanti terus ya sampai surat-surat anu kurang dibaca. Jadi kalau misalkan tidak tahu apa di balik yang kita baca maknanya ya jelas bilang ibaratnya tidak ada dukungan untuk kita bisa khusyuk akhirnya kan hati Kemana wae gitu. Modal orang ketika misalkan ingin khusyuk salah satunya pertama minimal ingat ke Allah hati walaupun kita tidak tahu arti di balik bacaan. Walaupun pertama khusyuk ya Allahu Akbar tapi bis baca surat mah kadang aya malaweungna. Rata-rata kabehane gitu. Ayo niat mah Allah. Khusyuk kan hati ya. Khusyuk ini nah hati sama ngomong niat saya sholat duhur misalkan. Nah padahal kita juga kalau mau berupaya untuk khusyuk, kenapa yang satu detik, kalau 1 detik kan ya Allahu Akbar atau 2 detik, kenapa untuk yang 2 detik kita bisa khusyuk berjalankan niat di dalam hati sementara setelah itu kita bubar? Kenapa? Karena pada saat kita sudah maca di dalam hatinya saya sholat zuhur 4 rakaat qul ta'ala, bacaan-bacaan yang lainnya kita nggak tahu artinya. Coba kalau tahu mah kan begitu Allah Akbar kabir alhamdulillah itu kan ada artinya. Andai kan kita tahu artinya tentu kita mengartikan apa yang kita baca kan begitu. Oleh karena tidak tahu akhirnya ngegarayang itu kan dia. Mulai pas begitu Allah Akbar Sebut membaca tapi hati kemana wae. Nah untuk mata hati kita gitu. Agar mata hati kita bisa khusyuk ada gitu bimbingan dari seorang ulama. Kita ingatnya kemana? Ingatnya misalkan ke bahwa kita sekarang sedang sholat. Jadi ingatkanlah diri kita ini lagi sholat, ada di hadapan Allah. Malu kalau kita harus mengingatkan hal-hal yang lain. Karena makna di balik Allahu Akbar adalah Allah yang maha besar. Artinya Allah lah yang diutamakan. Kita tidak mengingatkan misalkan hal-hal yang lain selain Allah. Nah yang kita ingat Allah itu apanya? Apa alif lam ha Allah? Bukan kesana, bukan. Kalau alif lam ha ditulis misalkan alif lam ha dibaca jadi Allah.
Mah tulisan. Tulisan. Yang kita ingat di situ jangan ke tulisan Allah Allahu Akbar. Nah, alif lam mim lain. Tapi ingat kepada diri kita. Ingat kepada diri kita bahwa badan kita ini sedang dihadapkan kepada Allah. Jangan sampai kita keliru rakaat yang keberapa. Bacaan ini apa? Ruku dan sujudnya bagaimana? Jadi supaya kita benar bacaannya. Setiap bacaan pasti ada artinya kan. Iya, bacaannya benar, kemudian rakaatnya tidak lupa. Kalau kita ingat misalkan Allahu Akbar yang diingatkan Allahan doang, Allah, terus tulisan alif lam ha, alif lam ha, ujung-ujungnya error. Bisa error kenapa? Nanti bara rakaat. Jadi ayo kadang-kadang Allahu Akbar, Allah. Jadi pekan tepugu kerenan. Jadi disebutna lamun geus kieu teh disebutna wahdatul wujud. Jadi nyatu dengan perasaan kita dengan lapan alif lam ha. Kacau jadina bukan khariqul adat aneh tapi nyata cenderung kepada positif tapi tarkul adawa. Aneh tapi nyata tapi cenderungnya kepada negatif di luar kebiasaan orang lain. Enggak bener. Gitu. Ulah weh nengetkeun alif lam ha. Terus diinget-inget alif lam ha. Jadi dibaca Allah. Ketika kita Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar, kita lagi sholat, yang harus kita ingat apa di balik bacaan tersebut. Kalau kita lupa di balik bacaan tersebut, kita ingat kepada diri kita bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita lagi sholat. Mesti ingat seberapa rakaat di sholat. Rakaat pertama, apa kedua, apa ketiga. Kalau kesana insya Allah mau error. Kebanyakan orang error itu lupa karena pemikiran nyabrang kemana-mana. Karena problema hidup. Karena lulun ngiten. Karena segala enak. Ya akhirnya wajar. Jadi memandang ke sana hati, lupa kepada diri. Padahal diri kita, badan kita lagi dalam kondisi sholat. Insya Allah sih lagi. Ini masalah cek makanya, ini masalah sholat. Makan itu sifatnya apalagi dalam hal-hal yang sifatnya apa pembatalan gitu. Termasuknya furu'iyah gitu. Sholat nama lain furu'iyah asal. Tapi untuk pembatalannya seperti pembatalan wudu, pembatalan kegenang, sholat gitu. Itu kaitannya udah ada di beberapa imam karena berbagian daripada fikih. Nah, sekedar mungkin untuk ngasih bocoran ke Doni bahwa ngaji kita nanti di sana bukan mengupas terkait mengenai fikih. Ini akan kita kupas mengenai pertama terkait mengenai tauhid dan akidah terus sampai pada dirinya tahu. Kenapa orang harus menjelaskan itu ketika kita tauhid yang akidah kan tidak jauh beda seperti akar, bongkol dan pohon. Nah sementara fikih itu kaitannya dengan cabang. Cabang kan ada beberapa macam, ada cabang sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, sebelah selatan. Dari yang selatan juga nanti nyabang lagi. Mulai beres, nah itu mah dua bahasa itu. Tapi ketika kita membahas mengenai akar keiman, asal akarnya bener weh, nanti kok daun-daun lagi bagus. Coba kalau misalkan akarnya begitu arek jalan ya karena aturan ngagedean, akhirnya mentok karena batu. Akhirnya mentok karena batu itu bisa tembus. Akhirnya aku mah kalau important, maka ketika ada bagaimana, ketika pohon bagaimana agar tidak tumbuh tinggi, dibawa ke saing karena diberi batu-batu. Mau biar mulai gede, karena akar nawai itu bisa gede. Jadi yang namanya pohon dan cabang dan daun itu tergantung bagaimana akar. Kalau akarnya misalkan terbatas,
Kapan terbatas di nabung saya mah, tidak bisa sampai berapa meter ya. Pasti kalau udah terbatas. Begitu pula iman orang. Iman orang kalau misalkan terbatas pemahaman anak. Ya kalau orang lagi anu kurang dilakukan terbatas. Tapi kalau misalkan kuat, hebat orang memahami gimana, kuat. Nyoba datang gara. Saya tahu ya. Itu ya. Jadi harapan mamang mah kieu untuk sementara mah mungkin harapan Mang Ori, tapi suatu saat justru akan menjadi harapan Ori. Itu. Hari ini mah baru misalkan harapan saya. Kenapa baru harapan saya? Karena saya ngajak. Nah, setelah nanti saya jelasin, nanti akan menjadi apa yang saya harapkan menjadi harapan Doni juga, karena Doni paham. Kalau udah paham enak. Kalau udah paham enak. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dijelasin kita udah saling memahami. Karena kita berteman bukan hanya sebatas di dunia ini. Sampai ke akhirat, sampai ke surga. Orang enaknya sebatas ibaratnya teman di meja makan doang, lebih dari yang hai makanya ibaratnya metode badan ibaratnya kia lamun di ibarat terima pesantren mah kudu 10 tahun atau 8 tahun, tapi dengan metode iman kira Rasulullah takut para sahabat umur 7 tahun bisa dijangkau cukup 3 tahun. Bahkan bisa tergantung orang kecerdasan orang, keseringan orang bertanya itu juga kalau tapi misalnya gitu. Jadi seperti gitu ya. Nanti di sana pada saat mengupas mengenai tauhid mah kita tidak bicara mengenai dulu masalah fikih. Terkecuali sudah di luar konsep, sudah ditutup misalkan. Ada penutupan penutupan majelis, ada pembukaan. Sangat dibuka, jelas dulu. Nanti bagi yang mau bertanya jeda dulu sebentar terkait barusan misalkan yang dijelaskan mengenai dalam hal itu, ya kan? Judulnya mereka udah kemana-mana. Nah, setelah kelar beres baru ditutup para penulis karena baru kita mau ngobrol ke hal yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Enak perasaan karasana. Mudah-mudahan jadi dina hate. Jadi sebab ya, Alex salamat jeung teunya sebab kunci lain dina diri urang ya. Ini rahasianya. Iya saja. Namun dan dia bertanya, kira-kira Gusti Abi arek anjeun bagus apa moal? Arek anjeun salamet apa moal? Pertanyaan eta sebenarnya mah cek pangeran teh mana nih? Itu. Jadi nam cirina aya. Lamun cirina teh arek dijieun alus, cek Allah mayuridillahu bihi khairat yufaqihu fiddin. Sing sawae jelemana arek bentuk waing alus, maka waing arek dibere paham kana agama. Jadi paham agama. Pertanyaannya pahamkan agama apa langsung paham apa sih? Baru kudu aya proses belajar heula. Gitu. Gitu. Mayuridillahu bihi, barang siapa yang ingin kepada Allah, kan gitu ya. Barang siapa yang ingin kepada Allah, yufaqihu fiddin, pelajari dulu agama. Begitu pula mayuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah menghendaki orang tersebut baik, maka Allah akan memberikan pemahaman agama. Jadi kan harus diolah, tidak langsung paham. Ada proses belajar dulu, sambilnya mungkin waton, mungkin
hingga serta merta ya, kita wae hidup sekarang gak langsung gede kan. Jadi anu ngaroba itu dari batur urang gitu. Ayo roba teh gerak gitu. Jadi contoh ya. Lamun cicing wae mah tadi bakar. Katanya tadi bakar rokok. Kira-kira jadi mau ngerokok. Kan berarti kudu aya gerak. Gerakan orang pertama diambil koekna, disunut, gerak diisep. Jadi ngerokok dirubah anu tadina orang ngantuk akibat ngerokok akhirnya jadi ngerokok. Begitu pula misalkan orang kayak pemahaman halus untuk acara. Pemahaman yang selama ini nempel di hati dibuang. Orang ganti kuno halus supaya ucapan orang jeung pandangan orang halus. Kalau misalkan yang selama ini yang kita ambil atau yang kita adopsi yang ada di diri kita hanya sebatas pemahaman dari luar tanpa sengaja, ada yang lewat radio, ada yang lewat dari teman, ada yang lewat dari speaker, ada yang dari pembicaraan orang, ada yang dari televisi, berbagai macam akhirnya ketampung kali perkara-perkara tidak semestinya aya. Aduh betapa kotornya orang itu, ya kan? Nah, iya lah menteralkan misalkan tadi steril kendai, dirapihkan deui gitu, kurang pemahaman akidah. Sakram nabai filmna amana we. Bapir mungkin dulu bapin dulu. Mubu rek cilaka dulu anggot geus aya duitan mah. Centeuy lah yang penting ka harti duitan itu menjadi teu yang balik cilaka kajebak misalkan urang teu berlaku batur nu berlaku masuk ke saku disesepkeun narkoba kana kantong eta alat buktina zaman ayeuna mah kitu ngajebakna sababari kadang-kadang pelakuna eta anu ngabejakeunana eta zaman ayeuna mudah-mudahan dari ibaratna kedekatan jeung orang bentuk kepribadian orang menjadi kepribadian Islam, kepribadian yang punya harga di mata Allah. Jadi harga diri orang lain hanya sebatas di masyarakat, tapi di mata Allah menjadi orang yang paling utama. Siap tuh? Siap. Ya. Kona tunggu tanggal mainnya. Kudu mikirkan hasilnya, yang penting actionnya. Ulangi ya, tunggu tanggal mainnya sampai Allah merubah karena diri orang. Ini yang penting cepat ngeretes ya action we, samina dengekeun. Jadi berubah iya. Nang mau bisa secara naon ujuk-ujuk gitu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terus udah eureun. Kering-kering acan oke saken aya ala kadar itu mah pilek-pilek berangkat orang beli mantel mah aya 2 sama itu 2 pasang mantel kaki aya celana ini aya